kakak pernah nggak suka sama lawan main kakak? Suka apa nih? Suka Tertarik? untuk dijadiin pacar atau pasangan gitu? Ya suka ya, pastilah ya, karena kan tertarik ya. Tetap profesionalitas. Ini pertanyaan. Halo kak, boleh dikenalin nggak namanya siapa? Halo, nama aku Lionel Henry Tikualu. Halo, perkenalkan nama aku Yuna Anggraini. Orang-orang bisa manggil aku Yuna. Halo, gue Randy Krisna. Halo, saya Duai. Profesinya saat ini apa? Sebagai aktor. Profesi saat ini artis, main FTV, sinetron dan lain-lain. Profesinya masih berakting, terus juga di musik juga masih bareng Bragi. Saya sebagai aktor. Apa culture shock yang bikin kakak kaget waktu pertama masuk dunia entertain? Apa ya? Kayaknya sih natural aja gitu, nggak ada yang terlalu bikin kaget. Cuman kagetnya mungkin ketika dulu waktu ngeband pertama terus mulai dikenal orang, mungkin ada kaget apa ya? Cara orang ngelihat kita tuh beda gitu loh. Kalau dulu mungkin kemana sendiri ngapain orang nggak peduli gitu, cuman tiba-tiba jadi kok orang jadi peduli padahal kita cuma ngakuin suatu hal yang simple gitu. Tapi kalau kaget mengenai dunianya sih mungkin nggak terlalu kaget ya, malah justru mikirnya wah orangnya mungkin sombong-sombong atau gimana, ternyata malah enggak sih, malah kayak ternyata baik-baik juga sih gitu. Ternyata nggak segimana yang dipikirin sebelumnya gitu, itu aja sih. Yang aku shock adalah kok enak banget ya, kok seru banget ya. Karena aku tipikal orang yang aku kurang bisa untuk bekerja di balik meja ya. Jadi untuk di office gitu aku kurang bisa. Aku lebih suka yang di outdoor apa segala macam gitu. Terus lebih suka dengan bukan bebas nggak ada aturan ya. Lebih ke arah bebas yang positif. Jadi datang pakai baju bebas, terus habis itu kita mau bicara apapun juga santai aja, nggak perlu terlalu formal banget. Terus yang bikin shock lagi ketika ya mungkin awal-awal ya kita sebagai pemain baru gitu datang ke lokasi kan pasti kita kayak orang baru, ini gue harus ngapain ya. Terus kita ngeliat ada pemeran utamanya tuh, oh pemeran utama tuh begini toh, mereka tuh harus konsen. Dan kita dulu pertama kali di lokasi datang, weh kesana sini ngobrol sama anak lighting, ngobrol sama anak art, ngobrol ke PU, nongkrong sama ini. Kok dia di ruang kostum terus ya? Pertama kali gue pikir dia tuh sombong. Padahal sebenarnya ada hal yang harus gue pelajari saat itu adalah kan kita di hire untuk berakting. Berarti kalau kamu udah capek-capek di luar, terus kamu gimana kamu acting? Itu menurut aku, wah ini dapat pengalaman baru ya. Terus lebih ke arah tidak ada yang membeda-bedakan ya, semuanya sih sama. Itu sih yang aku rasain. Culture shock, oke. Gue itu lahir dan besar di daerah. Dan ke Jakarta itu sendiri. So, I don't have any plan atau punya cita-cita untuk menjadi artis, untuk menjadi model, tidak ada. Sampai akhirnya kuliah, and then somebody coming untuk nawarin gue sebagai model, dan I don't know what I have to do. Jadi ketika pas pertama kali diajakin show itu, kaget itu cuman kayak ketemu dengan orang-orang cantik, ketemu dengan orang cakep, dan obrolan mereka tuh terlalu high buat gua. Cuman mereka talking about lu punya mobil apa, lu punya tinggal di mana, bla 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 bla. Itu yang membuat gua shock sih. Jadi kayak sedikit apa ya? Oh gini ya, orang kota itu melihat orang itu dari penampilan, dari sesuatu hal yang dia punya, sesuatu hal yang dia miliki. Jadi kayak itu yang bikin gue shock, yang kayak oke, I have nothing, so gue nggak akan bisa diterima oleh kalian dong. Itu batin gue sih bicara kayak gitu. Tapi alhamdulillah gue bertemu dengan orang baik dan mereka menerima gue apa adanya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih di dunia entertainment. Itu kejadiannya tahun 2002 pertama kali gue menjadi model. Hal tergila apa yang pernah fans kakak lakuin? Yang paling gila, biasanya mereka tuh gimana ya, kita lagi syuting misalnya di lokasi A gitu. Kita tahu rumah dia tuh jauh, dia bisa bela-belain datang, sedangkan dia tuh masih SMP, masih SMA, yang kita kadang mikir,
lu datang ke sini ongkosnya gimana gitu. Udah gitu dia datang tuh bisa bawa makanan yang banyak. Kita kan jadi nggak enak ya. Kok, aduh lu jangan repot-repot. Malah yang ada udah datang ke sini aja kita makan-makan bareng. Tapi mereka seneng banget ngelakuin itu. Itu yang gue appreciated banget. Kayak berapa kali gue ulang tahun gitu, lagi syuting di lokasi A gitu. Mereka datang. Biasanya kan ada yang bilang fans itu kan ya musiman gitu, abis itu nggak ada. Tahun besok mereka masih datang. Sampai detik ini gue masih punya, gue nggak bisa bilang fans lagi, gue bilang kayak udah temen-temen gue ya, yang dia sampai masih kontek-kontekan, sampai dia udah punya anak bos. Dia udah punya anak 2, yang dulu datang ke lokasi, makan es krim bareng-bareng, sekarang udah nikah lagi. Itu menurut gue sebuah hal yang menarik buat hidup gue. Kalau hal tergila paling stalking aja, kayak misalkan di Instagram, terus dia bisa tahu seluk-beluk dan lain-lain. Kayak misalkan sampai Instagram adik aku tahu gitu-gitu. Terus paling yang nggak ada sih yang paling tergila-gilanya itu doang. Paling pernah ketemu misalkan ngasih barang, tapi waktu itu aku pernah dikasih bingkai foto, tapi bingkainya doang nggak ada foto akunya. Fans tergila yang gue inget sih dulu waktu masih tinggal sama nyokap itu awal-awal, terus zaman dulu kan ketahuan tua. Buat yang belum pada tahu, zaman dulu tuh nggak ada sosmed, nggak ada apa, jadi semuanya manual. Jadi kalau fans tuh surat-suratan apa segala macem gitu ya. Jadi ada PO Box segala macem. Nah kalau dulu tuh kita dapat surat bisa dalam sebulan tuh bisa karung-karung gitu. Nah cuman yang paling gila, suatu hari pernah ada fans datang ke rumah, dia bawa koper, ngakunya dibilang diusir dari rumah sama bapaknya. Terus bisa nggak mau tinggal bareng, mau numpang tinggal di rumah gitu. Ya karena di rumah tuh orang rumah udah biasa ya gitu. Jadi kalau nyokap segala macam nggak boleh ngizinin, maksudnya mereka tahu kalau gue ada di rumah gitu. Tapi itu lama banget sampai orang rumah tuh maksudnya ngebujuk dia, dan si anaknya nangis-nangis karena bilang diusir, bawa koper nggak mau tinggal di mana gitu. Tapi itu memang apa ya? Memang bisa-bisanya fans lah zaman dulu kayak gitu supaya bisa ketemu sama idolanya, kira-kira gitulah. Tapi yang paling gila sih itu yang gue inget, pernah ada anak bawa koper ke rumah pingin tinggal gitu karena diusir dari rumah. Fans ya? I don't have any fans. Nggak ada alhamdulillah. So far nggak ada yang aneh-aneh. Kakak pernah nggak suka sama lawan main kakak? Suka apa nih? Suka Tertarik? Untuk dijadiin pacar atau pasangan gitu? Iya. Oke. Pernah gue cinta lokasi, cuman tapi enggak sih, sebenarnya gini. Ketika gue mendapatkan satu judul, biasanya pertama kali adalah melakukan pendekatan. Itu untuk melakukan untuk mendapatkan chemistry, karena biar kalau kita acting tuh jadi nggak kaku gitu. Jadi ya mungkin cinta lokasinya sebatas bertepuk sebelah tangan aja. Dia juga nggak tahu gitu. Suka itu aja. Tapi untuk yang kayak pacaran gitu belum. Ya suka ya pastilah ya, karena kan tertarik ya. Beda kan, ada kalau menurut gue ada suka, terus habis itu di dalamnya ada tertarik, berikutnya bisa ada care mungkin sayang, baru itu cinta gitu. Jadi ada step-stepnya, nggak langsung gue suka, wah gila, gue kalau nggak ada dia gue nggak bisa makan, anjir. Terus waduh kalau nggak ada dia tuh gue uring-uringan, kayak nggak gitu juga sih cuy. Itu karena di saat ada satu judul, terus ada 2 peran yang ingin build chemistry, pasti kan harus ada ketertarikan dulu satu sama lain. Ketertarikan itu menimbulkan adanya sebuah sinergi gitu. Jadinya ada iramanya kalau sedang bermain. Nah, yang harus kita pegang teguh adalah kita harus punya barrier-nya. Dimana setelah kita berakting, ya udah lu jadi diri lu masing-masing. Di saat lu berakting lu harus profesional. Makanya profesional itu sebenarnya bukan hanya di mulut aja, tapi pelaksanaannya itu agak butuh effort lebih, karena namanya perasaan itu nggak bisa diatur ya. Kayak lu perasaan lu harus ini, nggak bisa bos. Perasaan kalau emang anggap aja kalau misalkan kamu lagi suka sama, saya cowok suka sama cewek gitu ya,
Terus dia bilang, kamu hari ini kalau pergi sama dia perasaan sukanya harus 30% ya. Gimana mau ngasih tahu kalau si ceweknya megang tangan gue, dak-dikduk kan, nggak bisa dong bos gitu sih. Kok pernah, cuman yang pasti harus tahu harus ada barrier-nya. Nggak pernah, tetap profesionalitas. Ini pertanyaan agak susah jawab ya. Jadi mendingin jawabnya yang aman, sama lawan main pasti suka lah, pasti seneng lah, pasti suka sama semuanya gitu aja deh, biar aman. Terakhir, pernah ada nggak Kak tawaran acting yang Kakak tolak, dan kalau ada kenapa ditolak? Pernah ditolak. Karena belum ditawarin. Iya dong. Ya, nggak mungkin. Kalau di sini harus jawab pasti diterima semuanya. Kalau nggak ntar mami marah. Nggak, alhamdulillah diterima semuanya. Ya. Oke, thank you Kakak. Sama-sama. Aku pernah waktu itu tolak acting pakai bikini and vulgar, dan aku tolak karena aku nggak bisa kayak gitu. So sorry. Thank you Kak. Pasti ada lah kalau kalau aktor gitu pasti adalah peran-peran yang nggak dipinginin atau ditolak gitu. Kalau banyak sih contohnya, kayak pernah nolak suatu cerita karena kebetulan ceritanya itu film kolosal gitu ya, drama kolosal, settingannya zaman dulu di mana pemainnya tuh mesti buka baju pakai pakai kain gitu. Nah itu kayak gitu-gitu gue nggak deh, karena merasa badan gue nggak bagus gitu aja. Contohnya kayak gitulah. Gitu. Kalau peran yang pengen banget tapi belum tentu sampai sampai sekarang. Kayaknya sih pernah beberapa peran yang gue seneng pernah ngalamin gitu. Tapi kalau misalnya sekarang peran yang paling kepingin apa ya? Mungkin karena selalu keseringan main jadi orang baik, ingin sekali-sekali lagi main jadi yang jahat. Gitu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Ada baru, ya kan Mi? Jadi beberapa minggu lalu saya dapat tawaran judul sinetron stripping. Iya 2 minggu lalu. Itu lumayan banget. Ya judul baru, RCTI. Boleh nggak sih sebutin itunya? Televisinya? Apa? Tayangnya di RCTI pula, terus udah gitu. Tapi gue harus memilih antara ibadah sama pekerjaan. Dan kebetulan waktu itu harus pergi umroh. Jadi ya sayang banget karena memang bukan rezeki. Jadi gue milih umroh dan menolak karakter. Padahal keren banget karakternya di situ. Ya tapi belum rezeki ya. Jadi gue pergi umroh kayak gitu. Makanya ini botak. Gitu. Thank you Kak. Terima kasih.